Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Ariska. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas saya dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah dengan dosen pembimbing Bapak Kuswono MPD. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian ketiga hal ini, yakni apa itu pengertian pengukuran, kemudian pengertian daripada penilaian, dan juga apa itu pengertian dari evaluasi. Kita langsung saja ke pengertian, yakni apa itu pengertian sebuah pengukuran. Pengertian sebuah pengukuran itu merupakan sebuah proses untuk menilai kemampuan seorang siswa dalam bentuk kuantitatif angka terhadap alat pengukuran yang telah dilakukan oleh seorang siswa. Kemudian yang kedua yakni pengertian dari penilaian. Penilaian adalah suatu proses untuk menjudgment terhadap proses pengukuran yang dilakukan oleh seorang siswa. Kemudian yang ketiga yakni evaluasi. Evaluasi adalah sebuah tidak hanya berbicara terkait dengan kemampuan seorang siswa, tapi berbicara terkait dengan program kerja dari seorang guru yang telah dilakukan. Kemudian perbedaan dari ketiganya. Kalau pengukuran itu hanya berfokus kepada proses pengukuran terhadap siswa. Misal, ketika siswa telah melakukan sebuah pengerjaan soal, misal di sini seorang siswa mengerjakan soal sebanyak 10, maka otomatis ketika sudah mengerjakan, otomatis hasil yang didapatkan oleh siswa itu akan kelihatan. Misal, A mendapatkan nilai 6, otomatis yang salah hanya 4. Kemudian si B mengerjakan soal dan yang benar hanya 8, otomatis yang salah hanya 2. Kemudian yang kedua yakni penilaian. Nah, penilaian ini hanya berfokus kepada judgment untuk suatu proses terhadap pengukuran yang telah dilakukan oleh seorang siswa. Misal, contoh, kita memakai istilah lulus atau tidak lulus. Nah, kita memakai sebuah istilah tersebut. Misal si A telah melakukan sebuah pengerjaan soal, kemudian soal tersebut dia kerjakan yang benar hanya 7. Otomatis kemampuan seorang siswa, jika kriteria yang ditetapkan di atas 7, maka siswa tersebut tidak lulus. Tapi jika sebaliknya si B melakukan atau mengerjakan sebuah soal, kemudian hasilnya lebih daripada 7, misal dia mendapatkan nilai 9, otomatis dia dikatakan lulus. Kemudian yang terakhir yakni evaluasi. Misal, evaluasi ini hanya berfokus kepada kemampuan belajar seorang siswa. Tapi evaluasi juga berfokus kepada program pembelajaran yang diterapkan oleh seorang guru. Apakah efektif? Apakah pembelajaran yang telah diterapkan oleh seorang guru itu mudah dipahami oleh seorang siswa? Nah, itu yang menjadi sebuah bahan evaluasi atau menjadi sebuah modal untuk menjadikan bahan pembelajaran untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian untuk kesimpulannya, ini saya tidak terlalu banyak untuk memberikan sebuah kesimpulan, hanya sedikit saja. Kesimpulannya yakni ketiga elemen ini tidak bisa kita pisahkan, khususnya dalam menilai kemampuan seorang siswa. Misal, kita tidak bisa melakukan sebuah penilaian jika kita tidak melakukan sebuah pengukuran. Begitu juga sebaliknya, kita juga tidak bisa melakukan sebuah evaluasi ketika kita tidak melakukan sebuah penilaian. Maka dari itu, kesimpulan yang lebih sedikitnya adalah ketiga elemen tersebut tidak bisa kita hilangkan dan juga tidak bisa kita lakukan apabila
proses pembelajaran kita ini harus optimal. Saya kira sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.